Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ini video kedua lanjutan dari video satu, yaitu edukasi tentang Germas, GKN, SMK Bangun Desa, dan BOS Indonesia Kabupaten Cianjur. Sekarang fokus kepada GKN dan SMK Bangun Desa, ya kan? Perkenalkan, ya kan? Saya Sugeng Anto, ya kan? Dari penggiat Germas, GKN dan SMK Bangun Desa, inisiator BOS Indonesia. Tuh sekalian, kita bicara GKN. Apa perusahaan GKN? Nah, GKN adalah Gerakan Kewirausahaan Nasional, ya. Gerakan Kewirausahaan Nasional, ini penting ya. Diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, ya kan. Kemudian, nah, dampak kita sebelum kita bicara kewirausahaan lebih lanjut, kita bicara dampak pandemi COVID-19 cukup luar biasa, ya kan. Begitu banyak, ya kan. Kalau bekerja ada yang di PHK dan sebagainya. Jadi begitu dampak ekonominya luar biasa. Tetapi kita sekali lagi Bapak sekalian, kita harus mengambil hikmah dari sebuah kejadian, jadi kita harus fokus terhadap solusi. Ya kan? Kita fokus terhadap solusi, jangan fokus terhadap masalah. Kita fokus terhadap solusi. Solusi 1, solusi 2, solusi 3. Karena negara yang maju tentunya, negara yang tentu punya kemampuan untuk mencari solusi ya, terutama adalah kemampuan jiwa-jiwa entrepreneurship, ya kan? Itu penting ya. Nah, solusi pandemi COVID, ya kan? Nah, ini salah satu yang kita ambil dari informasi Detik News, ya, bahwa Sarifudin Hasan dorong kampanye gerakan kewirausahaan nasional. Ini dari beliau adalah wakil MPR Republik Indonesia, ya kan? Dia mendorong gerakan kewirausahaan nasional menjadi salah satu kunci, ya kan, pasca pandemi, ya kan? Karena apa? Karena gerakan kewirausahaan nasional adalah salah satu solusi sehingga kita keluar dari jerat pemikiran-pemikiran yang tidak produktif ya, lewat gerakan kewirausahaan nasional adalah menjadi kata kuncinya. Nah, apa tujuan GKN Bapak sekalian? Nah, GKN inilah menumbuh kembangkan mental kewirausahaan. Nah, mental ini kata kunci, mental kewirausahaan, dan meningkatkan jumlah wirausaha Indonesia. Karena negara maju adalah minimal 5% entrepreneurnya, dan Indonesia adalah baru 1% plus minus. Jadi begitu kurang ya. Jadi kita harus menumbuhkan mental wirausaha. Tentu semuanya harus sinergi dengan beberapa pihak, yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua akademisi, ketiga dunia usaha, kemudian yang keempat tokoh masyarakat. Jadi sekali sinergis ini, ya kan? Akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan pemerintah harus sinergis. Nah, regulasi, nah, gerakan kewirausahaan nasional, ya kan, ini sudah regulasi, sudah draft undang-undang ya, ini sudah ada draft undang-undang kewirausahaan dalam proses pengodokan, tinggal ketok palu saja oleh legislatif ya, DPR RI. Jadi ini cukup luar biasa, ya kan, tentang gerakan kewirausahaan nasional. Nah, pengembangan kewirausahaan Bapak sekalian. Jadi ini ada 4 poin yang penting adalah pertama pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Jadi harus dilatih karena pebisnis entrepreneurship itu bukan dilahirkan tapi di-create, diciptakan, artinya dilatih, ya kan? Kemudian yang kedua adalah pengembangan kewirausahaan. Jadi harus dikembangkan secara terus-menerus, ya kan? Kemudian pembudayaan kewirausahaan. Jadi wirausaha jadi budaya, ya kan? Kalau jadi budaya, maka ini harus terus dikembangkan. Dan itu semua terjadi tentu peran serta keluarga dan masyarakat. Jadi keluarga ini penting ya Bapak sekalian, suami, istri, anak, ya kan? Kalau dia paham bahwa usaha itu seperti ini, ya kan? Maka dia akan saling mendukung dan saling menguatkan, tentu dengan masyarakat ya. Sekali lagi bahwa kesuksesan kewirausahaan ini harus didukung oleh semua pihak, ya kan? Sehingga negara kita akan menjadi negara yang kuat dan maju. Nah, GKN menuju masyarakat produktif dan sejahtera. Apa GKN? Gerakan Kewirausahaan Nasional, ya kan? Nah, ini intinya apa Bapak sekalian? Kita berani berubah dan berproses nih. Kita harus berani hijrah ya. Kita untuk menuju keberhasilan, menuju seorang bisnis harus berani berubah dan proses. Nanti lihat tahapan-tahapan. Tentu seperti nanti kita berkolaborasi dengan komunitas bisnis BOS Indonesia, ya kan? Nanti kita akan berproses, berubah untuk lebih baik. Tentu intinya produktif dan sejahtera. Jadi intinya Bapak sekalian, ayo kita berubah untuk lebih baik. Oke Bapak sekalian, selanjutnya adalah SMK Bangun Desa. Nah, SMK Bangun Desa. Nah, apa sih SMK Bangun Desa ini? SMK Bangun Desa ini. Nah, SMK Bangun Desa nih, ya kan? Visinya seperti ini. Ya kan, pengertiannya adalah
program gerakan mandiri berasaskan gotong royong antara perangkat desa dengan SMK bersama-sama membangun memajukan satu pendidikan, kedua UMKM, usaha mikro kecil menengah, ketiga pariwisata, makanya nanti ada agrowisata, tergantung wilayahnya, ada agroindustri, ada agro bisnis dan sebagainya, budaya, dan teknologi ini penting. Karena dalam pandemi ini harus memanfaatkan teknologi. Sekarang anak-anak SMK, masyarakat tidak, anak-anak pun sudah kenal teknologi, ya kan? Sekarang sudah punya HP Android, bapaknya nggak punya HP Android, anaknya punya. Ini penting. Tapi gimana teknologi itu bisa positif dan bisa menghasilkan untuk usaha. Maka nanti ada pelatihan bisnis online dan sebagainya. Kemudian bicara kesehatan, ketahanan pangan, laksana pilar bangunan desa. Sekali lagi bahwa SMK Bangun Desa ini, ya kan, adalah gerakan mandiri berdasarkan gotong royong antara perangkat desa dengan SMK bersama-sama membangun, memajukan pendidikan, UMKM, pariwisata, budaya, teknologi, kesehatan, ketahanan pangan. Sekali lagi, ini menjadi hal yang sangat penting ya, SMK Bangun Desa. Nah, SMK Bangun Desa lah, inisiatornya adalah Gus Marlok, ini udah kurang lebih tahun 2009 ya, tapi sekarang lagi booming lagi karena pasca pandemi ini penting karena harus sinergi. Nah, landasan hukumnya tentu kita ini dua undang-undang harus sinergi, yaitu pertama Undang-Undang 20 tahun 2003 dengan Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dan sinergi dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang desa. Jadi dua-dua undang-undang ini menjadi dasar hukumnya ya. Sehingga SMK ini sinergis ya, karena desa pun sekarang sudah cukup seksi ya, jadi ada regulasinya dan ada budgetnya. Nah, gimana anggaran desa yang tidak hanya fisik saja tapi juga pemberdayaan, tapi tentu semua dengan sinergi dengan SMK yang ada di sekitar desa itu. Oke. Nah, program SMK Bangun Desa ini Direktur SMK bersama staf ahli menteri Kemendes ini Gus Marlok ya. Nah, kita gimana menyamakan persepsi dan sama-sama ya kan SMK membangun desa. Nah, nanti salah satu actionnya adalah ini kepada alumni, contoh ini ya, SMK Salatiga korban PHK massal untuk segera kembali ke kampus, ke sekolah SMK untuk duduk bersama mencari solusi, ya kan? Intinya ini adalah kembali ke sekolah untuk solusi nanti sinergi dengan desa, ya. SMK Bangun Desa, ya kan? Intinya adalah apa? Gimana kita juga dalam kondisi pandemi harus punya solusi, baik online maupun offline, ya, online ataupun offline, ya kan? Nah, lihat aja nih, anak-anak aja semuanya udah pegang HP, semua punya HP, ya kan? Tapi gimana kita juga ini menjadi solusi, jangan HP aja yang harus beli pulsa mulu, ya kan? Tapi kita harus produktif, ya kan? Bahkan di setiap desa sekarang ada internet. Nah, gimana memanfaatkan internet secara positif dan produktif tentunya ya. Nah, ini Pak Tani aja sekarang harus udah era teknologi, wah ini udah pegang laptop. Jadi sekarang juga petani yang tentu yang mengikuti perkembangan zaman. Intinya Bapak kalian, SMK Bangun Solusi adalah mencari solusi. Sekali lagi kita fokus pada solusi, ya kan? Nah, ini contoh ini misalnya ini SMK Bangun Desa bersama ada kepala sekolah SMK dan Kades, tentu kita mencari kesepakatan. Nah, SMK Bangun Desa, rezeki karir alumni SMK jangan dibatasi oleh satu jurusan di SMK. Silakan pilih usaha apa. Jadi sekolah itu kan merubah mindset saja. Yang penting adalah apapun yang penting produktif, halal, tidak merugikan orang lain harus berani kita lakukan. Seperti ini apapun, ini ada salah satu solusi ya, kita dengan usaha dan sebagainya, semua turun mencari peluang hidup, ya kan, kita nggak boleh malas, nggak boleh malu, nggak ada gengsi. Seperti ini ada salah satu anak muda yang korban PHK, ya kan, ketemu Gus Marlok, aduh, gimana saya ke PHK? Ya, solusinya ada motor, masih kredit, ya udah sekarang mindsetnya dirubah, bahwa motor harus produktif, ya udah jualan air keliling dari kampung dibawa ke kota, jangan malu-malu, ya kan, intinya yang penting hal karena mental lah kata kuncinya. Jadi nanti intinya SMK Bangun Desa ini adalah sama-sama mencari solusi ya kan, sehingga semuanya kita bisa produktif ya kan. Oke Bu sekalian, saya kira itu ya kan, ini video tentang SMK Bangun Desa dan gerakan kewirausahaan nasional ya kan. Intinya adalah apa? Kita mencari solusi ya kan untuk keekonomian sehingga masyarakatnya maju ya, dengan masyarakat yang fokus terhadap solusi bukan fokus terhadap masalah. Oke, terima kasih. Sampai ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.